Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Pertama-tama pada kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat kembali melakukan kegiatan sampai hari ini. Anda sekalian, terima kasih sudah membuat tepak di rumah. Ada beberapa poin-poin yang mungkin Anda perlu koreksi, dan mungkin ada poin-poin yang sudah lebih dari Anda yang mungkin sama-sama kita perbaiki sama-sama gitu. Baik, dalam apa yang Anda posting di tugas, teman ada beberapa poin yang banyak kehilangan, yaitu pada poin isi. Baik, daripada itu Anda jelaskan agar ini juga sebagai evaluasi kita untuk nanti jadikan bahan dan materi kita pas ujian. Oke, bentuk tepak yang Anda buat tuh ada yang jenis yang Anda kasih yang memang materinya seperti ini. Jadi petak-petak ya. Nih, ada lagi jenis tepak yang kadang-kadang kita bisa lihat yang seperti ini, dia berkaki. Ada kakinya di bawah. Nah, kalau yang pada hari ini hanya sebagian besar itu yang tekat, karena memang Anda belum punya ukiran. Ukiran itu untuk baru ini. Nah, bagian mana yang harus dihias, yaitu pada dasarnya pada seluruh bagian kecuali bagian bawah. Nah, ini kan kita bisa lihat adalah kiri kanan, semuanya ada semua bagian termasuk tutup. Oke, ini bagian tutup. Nah, kenapa tepak berbentuk seperti ini? Ini gambaran tepak ini bentuknya seperti miniatur keranda. Jadi orang Melayu juga biasanya kalau orang meninggal karena daerahnya daerah pinggir laut atau daerah gambut, biasanya daerahnya itu berair. Jadi mereka biasanya untuk mengumikan saudara marahnya atau yang meninggal dunia itu dengan peti atau keranda gitu. Jadi makanya pakai keranda, ini atau keranda. Maknanya apa? Makna dalam keranda ini adalah jika Anda datang dengan niat baik, maka sampai mati kan kami jaga gitu hubungan ini. Tapi jika Anda datang dengan niat tidak baik, maka bersiap-siaplah akan masuk dalam keranda ini. Itu maksud dan tujuannya kenapa setiap kali ada tamu yang hadir, diserahkanlah tepak sirih sebagai pembuka. Baik, itu makna tepak sirih. Selanjutnya Anda jelaskan bagian dari tepak sirih sendiri. Mungkin di sini Anda bisa lihat, ini biasa tutup, semua ini juga tutup. Nah, di dalamnya tutup. Kemudian ada bagian isi, ini bagian bawah, bagian bawah, bagian bodinya, dan juga bagian isi, ini bagian isinya. Nah, ini bagian isi. Nah, ini bagian tepak yang bodi keseluruhan. Nah, kenapa tepak itu bagian isi tidak langsung ke dalam, atau manusia yang ada sebagian yang buat itu langsung di petak-petak dalam? Karena ini fungsinya pada bagian bawah ini fungsi itu sebagai tempat cadangan. Biasanya orang dulu kan sirih tak mungkin muat semua di atas tepat sini isi, makanya dibuatlah cadangannya di dalam ini. Sirih, itu kapur dan segala macam, termasuk kacip, alat pemotong daripada pinang. Nah, isi ini sendiri itu dibuat pada bagian itu harus di pinggirnya harus pakai lidah, karena ini lidahnya atau bibir. Nah, ini biasanya untuk menahan agar tepak isi tidak jatuh ke bawah. Ini gunanya. Nah, sementara ini bagian-bagian ini fungsinya tepat sirih. Ini tepat sirih. Kemudian pada bagian kanan sini ini adalah tepat kapur. Kemudian di sini ada pinang, yaitu gambir, baru tembakau. Jadi ada 4 sisi ini. Nah, karena urutannya juga sama dengan urutan pembuatan daripada sirih pinang. Jadi kalau kita mau makan sirih, biasanya kita ambil sirih, kemudian kita buang ekornya atau pangkal daun. Kemudian kita ambil kapur, kita coret-coret perhelai, di helai itu coret-coret sedikit saja. Kemudian baru ambil pinang, setelah itu taburkan setelah itu taburkan gambir. Nah, setelah makan sirih, baru tembakau digunakan sebagai sugi atau pembersih gigi. Karena kan biasanya orang makan daun itu atau makan sirih itu giginya ada nempel-nempel daunnya. Jadi digunakanlah tembakau sebagai pembersih gigi. Baik. Tapi di beberapa daerah Melayu lain ada yang menggunakan cengkeh sebagai perasa lainnya. Tapi kalau di Melayu Riau, Dumai, pesisir khususnya, itu biasanya tidak pakai cengkeh. Itu bagian yang yang perlu Anda jelaskan, karena
pada poin-poin seperti ini itu yang jadi permasalahan gitu. Baik, nah fungsi tepak mungkin Anda sudah tahu biasa di cara-cara adat, terutama pada ada tamu kebesaran. Nah, pada masa lalu tepak ini dibawa bukan pada penari tari persembahan, tapi padalah pesilat penyambut tamu. Jadi kalau dahulu tuh orang nyambut tamu, yang menyerahkan tepak itu adalah pesilat sendiri yang kemudian dimakan oleh si tamu, bukan penari persembahan. Itu yang yang dilakukan pada masa lalu gitu. Kalau orang sekarang tetap penari. Karena Melayu itu daerah Panglima atau daerah Panglima atau daerah Laksmana, kalau khususnya Dumai, Bengkalis, dan Bukit Batu, itu makanya mereka dominasinya ketika menyerahkan itu tuh adalah pesilatnya, bukan penarinya gitu. Karena perempuan Melayu itu dulu disimpan rapi-rapi karena dia bukan dijadikan hiasan atau pajangan gitu. Baik, itu dulu yang jelas mungkin Anda harus tahu. Ada beberapa poin-poin yang mungkin ada yang sudah benar dan ada yang masih kurang. Makanya Anda tunjukkan dan jelaskan poin-poinnya. Jadi tepak itu terbagi dari 3 bagian besar, kita tutup, kemudian ada isi, dan kemudian ada bagian bawah atau kotaknya. Nah, di sini fungsi utamanya tutup untuk menutupi, dan memang tutup tepak dia sangkut, dia tidak terganjal, dia hanya terganjal pada bibir daripada isi, makanya dia akan nahan. Itulah gunanya tepak isi itu pakai bibir, jadi dia bisa menahan tepak agar tidak jatuh. Nah, kemudian di bagian bawah ini adalah gunanya untuk meletak cadangan sirih pinang yang akan digunakan jika sudah habis yang ada di dalam. Nah, bagian-bagian yang dihias itu adalah bagian tutup, bagian atas, ini boleh tapi sampingan saja. Kemudian pada bagian body, ini kayak bagian bawah yang lebar, ini juga pada intinya bagian ini saja yang dihias, pinggirnya boleh dikasih les seperti ini tadi pakai renda-renda atau pakai jenis manik-manik lainnya. Nah, pada bagian bawah tidak boleh dihias karena tidak ada fungsinya. Tapi baik juga ditutup pakai kain baldu atau tidak. Karena kalau yang balik seperti ini dia tidak tutup karena fungsinya tidak guna. Tapi kalau gini karena dia jarang licin, makanya gunakan ini. Baik, itu dulu. Terima kasih banyak untuk hari ini materi perbaikan kita. Mungkin minggu depan kita masuk ke ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.